Oke, balik lagi bersama WK Moto Detail. Apa kabar keadaan teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jadi pada malam hari ini lumayan tengah malam ya, sekitar jam 11-an. Jadi gabut, habis packing, masih belum bisa tidur. Jadi mumpung ada waktu sebelum tidur, saya putuskan untuk mau mengganti selang. Nah, jadi seperti yang teman-teman tahu, dulu itu di hose reel saya ini yang terpasang itu saya pakai selang yang saya pasarkan, yaitu selang Balflex ya. Jadi berhubung saat ini selang Balflex itu udah nggak ada lagi, dan saya udah nggak pakai Balflex lagi karena memang selang Balflex sudah nggak masuk lagi gitu. Jadi sebagai penggantinya saya pakai selang merek Hammerspear. Nah, di depan saya ini udah ada selang merek Hammerspear nih, yang sekarang sudah biasa saya pasarkan. Jadi untuk teman-teman yang pengen custom selang atau steel braided hose untuk jet cleaner teman-teman, ya saya sarankan pakai Hammerspear. Dia kenapa saya suka selang ini, karena setelah saya pakai dan setelah saya bongkar, saya potong, saya lihat dalamnya, saya rasakan beberapa lama saya pakai itu dia lebih enak lah dari Balflex. Dia lenturnya lebih oke, untuk seratnya juga lebih tebal gitu ya. Nah, jadi saya putuskan untuk saat ini saya akan mengganti selang yang saya pakai ke selang baru, yaitu selang Hammerspear. Selang ini tuh panjangnya 27 meter. Kalau yang sebelumnya saya pakai di sini ini 25 meter. Nah, ini udah saya custom nih. Jadi yang depan seperti biasa konektornya M2214. Terus untuk yang ke hose reel ini saya bikin M2214 juga, cuman dia fittingnya siku ya, atau elbow. Kenapa? Biar rapih aja di sini. Kalau teman-teman lihat di sini itu udah siku juga, cuman fittingnya nggak umum gitu ya. Agak ribet kalau misalnya nanti ke depannya mau ganti atau mau maintenance lah. Nah, jadi ini tuh adaptornya juga ukurannya juga nggak umum. Makanya sekarang saya mau sementara pakai ini nih, adaptor yang bisa langsung ke M2214 kayak gitu. Yuk temenin bareng-bareng kita ganti selang. Oke, jadi pertama-tama langkah yang kita lakukan adalah kita akan ngeluarin dulu selangnya. Jadi selangnya akan saya tarik sampai habis di gulungannya. Habis itu kita buka nih untuk fitting yang terhubung di sini dan adaptornya gitu ya. Jadi yang dibutuhkan kuncinya cukup mudah. Kalau saya lebih suka kunci Inggris saja. Jadi mau berapapun ukurannya ya cuman satu kunci. Nah, ini keran udah tutup. Kayaknya sih masih ada air nih. Gun yang saya pakai seperti biasa short lock gun. Basah-basah dikit ya. Kalau mau tahu apa sih gunnya, apa sih enaknya gun ini, nanti saya akan buatkan videonya tersendiri ya. Gitu. Ini udah swivel, udah ada locknya. Jadi teman-teman nggak perlu capek-capek ini nahan kalau nyuci, tinggal di lock aja dari bawah. Dan kalau udah selesai tinggal dilepas kayak gitu ya. Simple. Itu udah swivel juga, quick release, semua udah enak. Oke, gunnya disingkirkan dulu. Oh ya, lepas quick release karena nanti akan kita gunakan kembali ya. Ini jadi kita keluarin aja selangnya.
Oh ya, untuk masukan juga buat teman-teman nih kalau yang mau ngerakit hose reel, jangan lupa di set ketinggian. Kalau saya sesuaikan ketinggian sesuai dengan kenyamanan saat saya mengoperasikan gitu ya. Saya sesuaikan dengan tinggi saya sesuaikan dengan gerakan tangan biar ergonomis dan nggak pegel gitu ya. Karena saya lihat beberapa juga ada teman-teman yang terlalu tinggi atau terlalu rendah gitu. Gitu. Untuk selang ini, wah udah lama banget ya. Nah, rencana selang ini nanti akan saya pakai di mesin yang kemarin tuh yang Yasuka. Jadi kan itu selang bawaannya masih selang selang teflon ya. Jadi saya akan pakai selang ini buat di mesin itu. Oh ya, satu lagi, kita butuh kunci 10 buat buka ikatan selangnya nih di sini. Ini ada mur. Jangan sampai hilang murnya. Jadi ikatan kayak gini nih. Nah, kalau udah selesai, kita tinggal buka aja nih pertama-tama selangnya. Wah, keras. Ini fitting yang saya pakai sebelumnya dan biasanya. Cuma nanti kedepannya saya akan bikin model M22 aja deh, biar gampang gitu ya. Terus untuk adaptornya, agak keras nih. Adaptor ini juga sebenarnya nggak umum lah di dunia keluar air semua, pressure washer gitu ya. Sebentar, mungkin saya butuh ini ya. Punya siapa nih? Ada Kanebo masih baru, saya nggak tahu punya siapa. Kita pakai ini aja lah, buat ngelap-ngelap ya. Kayaknya ini bonus deh. Bonus beli apa ya kemarin ya? Udah lama banget nggak pakai Kanebo. Teman-teman di sini siapa nih yang masih pakai Kanebo? Ini kita bersihin dulu untuk seal tip yang nyangkut ya, tapi nggak ada seal tip nyangkut sih. Udah, kita pakai buat bersih-bersihin aja deh. Airnya udah kebuang semua. Kita buang dulu kali, ada yang nyangkut kali ya. Harusnya udah aman nih, nggak ada air yang tersisa lagi. Kalau udah bersih, seal tip. Nah, sebenarnya sih ukuran yang ke sini nih bukan ukurannya ya, cuman mudah-mudahan sih sementara aman deh. Kita pakai ini aja biar aman. Satu tips and trick lagi nih, teman-teman, kalau misalnya mau nge-treat
ngetreat apa sih, ngetreat ya, ngegulung seal tip ke sini. Ada salah satu hack. Jadi untuk awalannya kita ambil seal tip secukupnya, terus kita pelintir kayak gini sampai benar-benar kecil. Terus habis itu kita masukin di dalam dratnya gitu sebelum kita gulung. Cuman karena ini dratnya pendek, sebenarnya kayaknya sih nggak perlu kalau ini karena dratnya pendek. Itu ya trik yang saya sampaikan tadi bisa jadi life hack juga tuh buat teman-teman mencegah kebocoran kalau misalnya mau nge-seal tip gitu ya. Jadi digulung di dalam dratnya aja, jadi dratnya keisi semua. Cuman kayaknya nggak bekerja di sini karena, dan ini merek Sane ini tebel banget seal tipnya. Saya nggak ada seal tip yang biasa lagi. Oh, ini ada nih merek Honda. Nah, kalau merek Honda nih dia tipis banget ya. Kayaknya sih cocok nih buat ini. Tuh, dia lebih tipis. Kita coba ya. Kalau saya biasanya sih pakai merek Sane. Dia Jepang punya. 0,1 mm tebelnya. Kalau yang lain-lain tuh biasanya dia lebih tipis. Jadi biasanya kalau pakai merek Sane itu saya cuman berapa ya? Ya 5 wrap, 3 wrap itu udah enak banget dibandingkan saya pakai merek Honda gitu yang bisa sampai 2 kali lipatnya. Nah, kalau ini pas banget nih. Jadi si dratnya keisi sama si seal tip ini. Tuh, teman-teman bisa lihat contohnya kayak gini lah ya. Oke. sorry ada iklan batuk. Musim hujan gini, hujan panas kayaknya banyak yang batuk. Kita coba tes dulu ya, ada kebocoran apa enggak. Ini saya pasang quick release yang lama dulu. Oh, ini M22 berapa ya? Kayaknya yang kepasang nih 15 punya deh. Coba sebentar saya ambil yang 15 ya.
Harusnya sih 14. Oh iya bener deng, 15. Salah masang. Berarti kita pakai M22 15 di sini. Sementara lah, nggak apa-apa. Ini udah kepasang dan oh ya jangan lupa colokkan dulu. Bismillah, mudah-mudahan nggak ada bocor. Kalau bocor, mohon maaf, saya lanjut besok pagi. Buka. Nyalain. Yep, nice, nggak ada bocor, aman. Mantap, nggak ada bocor di sini, aman. Jadi sepertinya aman. Ya, udah selesai. Nggak ada rembes sama sekali di sini ya, aman ya. Jadi kita bisa langsung gulung untuk selangnya. Ini keran bawah saya tutup, pressure saya buang. Oke, nice. Nah, ini fun part nih. Kita mau ngegulung si selang. Jadi, pertama-tama saya akan buka lagi ini si selangnya yang di sini. Nah, saya akan tarik panjang selang ini ke belakang. Gitu ya. Sebentar, saya tarik dulu ke belakang. Dan ini saya akan masukkan lewat balik sini nih. Balik sini kan ada lubang nih, dari dalam saya masukin keluar, terus saya cari posisi dulu. Ups, keluar air terus. Saya akan pasang beratnya. Udah. Nah, terus kita cari posisi gimana enaknya, gini cukup. Dan jangan lupa pasang ini nih, klem selangnya nih. Tadi posisinya di sini. Terus jangan lupa kita mur. Tricky banget nih masukin murnya. Yap, ini cari posisi enaknya.
harus kita kencengin biar si selang nggak kemana-mana, maksudnya stay in place gitu, nggak tarik-tarik. Nah, kalau udah, kita tinggal gulungnya pun ya kalau saya suka rapet dan dempet ya. Jadi kalau dilihat dari depan itu rapih. Kayak gini, tinggal kita padetin aja nih. Nah, gimana caranya biar kegulung rapih. Nah, di sini nih udah teman-teman lihat udah ngebelit nih. Saya harus lurusin dulu selang yang ada di sana. Jadi saya kunci dulu ini. Kita putar selangnya. Oke, kita lanjut gulung selangnya. Jadi saya tuh seneng rapet dari kiri ke kanan. Jadi nanti pas pada saat posisinya tergulung rapih, dia tuh kelihatannya padat. Maklum apa, agak-agak OCD sedikit. Nah, ini udah gini lagi nih. Ntar saya coba lurusin dulu ya. Oke, kita lanjut gulung lagi. Untuk selang hammer spear saya tuh pernah bikin paling panjang berapa ya, buat orang tuh 30-35 meter lah, dan masih aman, nggak ada delay. Nah, ini udah tergulung rapih, jadi ya kita pakai hammer spear sekarang. Jadi setelah berapa lama pakai apa namanya
Balflex, akhirnya kita pakai Emersphere. Karena kemarin itu pengen pengen ganti gitu, cuman masih males, banyak kerjaan, lebih banyak ngerjain kerjaan orang gitu ya, pesanan orang daripada ngerjain buat sendiri. Akhirnya sekarang ada waktu, sekalian kita ganti aja kayak gitu. Buat teman-teman yang mau lihat, saya coba geser kameranya ya. Nah, rapi kan kalau kayak gini, rapet. Ini juga pakai M22, enak. Ini udah nggak ada bocor. Fittingnya kalau teman-teman lihat rapih kayak gitu. Coba saya taruh lagi untuk tripodnya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menemani saya untuk ganti selang malam-malam. Jadi ya kayak itu ya, proses atau step-step penggantian selang di hose reel Reelcraft ini. Dan mungkin kedepannya buat teman-teman yang pesen, nanti fittingnya saya akan bikin model seperti ini semua biar gampang ya. Jadi suatu saat teman-teman mau ganti selang atau mau ada maintenance, sudah tinggal puter drat model M22 aja seperti drat pada umumnya. Karena yang sebelumnya saya pakai fitting fitting kayak gini lah yang ukurannya nggak umum dan agak susah ditemukan gitu. Jadi kenapa sih saya mau pakai selang ini? Yang pertama, karena saking seringnya saya bikin selang-selang ini buat customer, saya tuh ngerasa kayak, aduh ini selang enak banget kok saya nggak pakai gitu ya. Walaupun waktu pertama kali saya riset ya saya pakai gitu. Cuman kenapa nggak saya pakai buat daily di sini gitu? Jadi waktu itu karena saya nggak punya waktu gitu ya buat ngerjain buat saya. Jadi ya udah, akhirnya sekarang ada kesempatan buat ganti ya, biar saya juga bisa merasakan enaknya selang Hammersphere gitu kan. Selang yang lama juga udah sebenarnya sih masih bisa, cuman kelenturannya itu udah mulai berkurang gitu ya karena seiring berjalannya waktu. Dan untuk selang ini pun udah banyak juga yang pakai, mulai dari mesin-mesin kecil sampai juga ke mesin-mesin besar gitu ya, ke iPower 1700 ataupun iPower di atasnya lagi. Sampai sekarang alhamdulillah nggak ada kendala gitu ya. Paling kendalanya ya lecet-lecet ke seret-seret wajar gitu ya, namanya di tempat cuci gitu kan. Cuman untuk masalah kelenturan ya sampai sekarang saya juga tanya aman-aman aja gitu. Dan untuk delay nggak ada masalah. Saya juga pernah bikin dari mulai 10 meter panjang sampai 30-35 meter dipakai ya aman-aman aja dan nggak ada delay gitu ya. Buat teman-teman yang mau pesan selang Hammersphere, feel free aja nih tulis di kolom komentar atau kontak saya. Mau panjang berapa aja bisa, custom, mau ukuran fitting berapa aja, kayak misalnya M2215, M2214, M14, 3/8, 1/4 atau kombinasi yang lainnya. Mudah-mudahan saya bisa bantu. Tinggal tulis aja di kolom komentar atau kontak saya aja mau bikin panjang berapa dan ukuran fitting berapa gitu ya. Oke, itu aja video untuk penggantian selang. Dan kalau ada masukan atau pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani saya sekali lagi untuk ganti selang. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Mantap.